Ketika beliau bangkrut, maka beliau potong rambut. Setelah potong rambut, beliau memperbanyak salawat, istighfar, dan memperbanyak bersedekah. Maka alhamdulillah tidak jadi bangkrut, bahkan menambah daripada yang ada. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, dalam kehidupan ini kita tentunya merasakan berbagai macam kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak kebahagiaan yang kita rasakan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Akan tetapi selain kebahagiaan, kita haruslah berhati-hati karena puncak setelah kebahagiaan itu, maka puncaknya nanti hati-hati kita ada kesedihan, ada penderitaan yang menghampiri kita. Apabila kita bahagia, jangan terlalu tertawa. Apabila kita sedih, jangan terlalu menangis. Itulah kata-kata dari orang-orang tua kita dulu memperingatkan kepada kita. Akan tetapi di sini sebagai seorang muslim, hendaklah apabila kita mendapatkan kebahagiaan, hendaklah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan suatu musibah, suatu cobaan, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita menengok apa yang telah kita perbuat sehingga bisa seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, apabila kita berada dalam kesehatan, kita perbanyaklah bersyukur. Pun juga apabila kita dalam keadaan sakit, maka tetaplah bersyukur sambil kita berdoa, sambil kita berusaha untuk bisa melewati rasa sakit itu. Pada video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mana dialami oleh paman saya waktu dulu, bagaimana beliau dapat bisa keluar daripada kesusahan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Sehingga saat ini insya Allah saya ceritakan dan mudah-mudahan nanti videonya dapat bermanfaat. Jadi sekitar umur puluhan tahun, sekitar 10-an, 11 atau 12, itu masa-masa saya sangat dekat dengan
paman saya. Beliau adalah pedagang yang saya bilang sukses di masa itu. Dan kenapa saya bisa dekat dengan beliau? Karena beliau itu kalau pulang dari berdagang dan melewati rumah saya, pasti saja ada oleh-oleh tersendiri untuk saya, baik buah-buahan ataupun makanan-makanan yang lain, sehingga saya senang. Suatu ketika itu beliau sedang dirundung musibah, yakni ada daripada jualan beliau itu ditipu oleh orang lain. Jadi banyak dari keluarga yang panik waktu itu. Sedangkan saya melihat dari wajah beliau tenang-tenang saja, damai saja, tidak ada kepanikan dan lain sebagainya. Padahal di tahun itu harga kue itu sekitar 100 rupiah. Kalau sekarang ini kan 1.000 rupiah. Sedangkan uang yang ditipu itu sekitar 100 juta. Coba bayangkan kalau sekarang ini harga kue, harga wadai itu 1.000 rupiah. Jadi kalikan 10, apa tidak 1 miliar kena tipu beliau. Tapi beliau waktu itu tenang saja. Jadi saya melihat ketika mendengar kabar bahwa paman saya itu ditipu, beliau pulang ke rumah, terus mandi dengan wajah yang masih damai. Setelah mandi mengikuti kegiatan sholat zuhur, terus pergi beliau ke tukang cukur rambut. Nah, di tukang cukur rambut beliau cukuran sampai apa kata orang sekarang ini digundul, dibotakin. Nah, setelah itu beliau pulang. Setelah pulang tidak banyak bicara, langsung masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, beliau ambil tasbih, beliau bersalawat, istighfar, memperbanyak bacaan-bacaan Quran dan lain sebagainya. Dan setelah itu azan asar, beliau ke masjid lagi. Saya terus mengikuti karena saya ini orangnya penasaran. Setelah sampai masjid, pulangnya dari masjid beliau mengumpulkan anak-anak. Saya masih ingat waktu itu. Ada sekitar 20-an anak-anak. Itu dikasih lagi uang, dikasih satu persatu, dikasih waktu itu 500 rupiah. Jadi kalau sekarang ini dikalikan 10, jadi 5.000 rupiah satu orangnya. Itu beliau kerjakan setiap hari. Selama beberapa hari itu sampai mohon maaf yang namanya orang punya keluarga, istrinya sampai ngomel. Sudah keadaan seperti ini uang dibagi-bagikan. Tapi beliau tetap tersenyum, santai apa adanya. Nah, setelah beberapa waktu, alhamdulillah tidak sampai 2 atau 3 bulan, usaha beliau yang lain berkembang dengan pesat dan bisa menutupi daripada itu. Daripada kerugian akibat ditipu tadi. Jadi saya ulang kembali, ketika beliau bangkrut maka beliau potong rambut. Setelah potong rambut beliau memperbanyak salawat, istighfar dan memperbanyak bersedekah. Maka alhamdulillah tidak jadi bangkrut, bahkan menambah daripada yang ada.
Terus suatu kesempatan saya senang dengan beliau, di pasar saya dekati bagaimana beliau sampai potong rambut, apa hukumnya dan lain sebagainya. Kata beliau tidak ada hukumnya untuk potong rambut ini, yang jelas ini cuma masalah hakikat hati, kata beliau. Jadi kalau soal potong rambut ini hakikat hati, saya, kata beliau, membuang kesialan-kesialan yang ada di diri. Itu hakikat, cuma hakikat aja. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam kitab, kata beliau. Entahlah, kata beliau, kalau ada syukur. Nah setelah itu kata beliau, memperbanyak salawat itu memang ada dalilnya. Terus memperbanyak istighfar ada dalilnya, terus bersedekah ada dalilnya. Nanti kamu nak kalau telah dewasa nanti, kalau ada rezeki lebih, bersedekahlah, berbagilah. Karena di dirimu ada rezeki orang lain. Begitu pesan beliau. Jadi sampai sekarang ini saya masih ingat keadaan beliau. Sangat jarang orang yang dalam keadaan bangkrut bisa tersenyum. Sangat jarang sekali orang yang dalam keadaan bangkrut bisa bersedekah. Sangat jarang sekali itu. Kalau dalam keadaan posisi kaya, mampu bersedekah, itu suatu hal yang biasa. Itu suatu hal yang tidak terlalu wah gitu. Tapi kalau dalam keadaan bangkrut, uang cuma sedikit, tambah bersedekah lagi, itu bagi saya luar biasa. Dan yang luar biasanya dari beliau, sikap tenang dalam berbisnis, tidak cepat emosi dan lain sebagainya, sehingga mampu lagi membeli kapal waktu itu. Kapal yang besar itu, yang ada kamar-kamarnya itu. Maka dari itu kepada saudaraku sekalian dimanapun antum berada, kita haruslah bersikap tenang. Apabila ada musibah jangan terlalu bersedih. Kalau bisa potong rambut, hakikat hati kita bahwa kita membuang kesialan kita, hakikat hati kita. Setelah kita memotong rambut, kita habiskan, maka akan tumbuh lagi. Begitupun rezeki. Apabila telah habis, maka Allah Ta'ala akan menambah lagi selagi kita hidup. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.